Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Apa kabar kalian semua dan semoga baik-baik saja ya. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang menceritakan sejarah berdirinya Kekaisaran Romawi, dimana yang kita tahu bahwa Kekaisaran Romawi termasuk imperium tertua dan terbesar di muka bumi. Hingga pada masa itu Kekaisaran Romawi dapat menguasai separuh belahan dunia. Kisah bermula tentang dua orang bersaudara yang bernama Romulus dan Remus yang terdampar di wilayah Alba yang diakibatkan oleh luapan air sungai Tiber. Lantas pada masa-masa itu mereka akhirnya menemukan orang-orang yang setia kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka harus dihadapkan dalam situasi yang sangat sulit, di mana mereka harus saling membunuh untuk membuktikan siapa yang layak untuk menjadi seorang raja. Oke lah, langsung saja kita mulai dan putar molennya. Film diawali pada tahun 753 sebelum Masehi. Terlihat dua orang bersaudara yang bernama Romulus dan Remus yang sedang mengembalakan ternak-ternaknya di wilayah semenanjung Italia yang berbatasan langsung dengan sungai Tiber di utara, tepatnya di wilayah Latium kuno. Dalam mitologi Romawi, Romulus dan Remus dilahirkan di wilayah Alba Longa, yaitu salah satu dari banyak kota Latin kuno di dekat situs Roma. Dan mereka juga merupakan titisan dewa perang Romawi, yaitu dewa Mars, yang merupakan ayah mereka sendiri. Sedangkan ibu mereka bernama Rhea Silvia, yang merupakan pendeta Dewi Vesta atau juga Dewi Perawan Perapian Suci Roma. Di siang itu saat mereka sedang mengembalakan ternak-ternaknya, mereka berdua dikejutkan dengan datangnya air bah akibat luapan dari sungai Tiber, hingga membuat keduanya hanyut dalam aliran sungai yang sangat deras itu. Dan akhirnya mereka pun terdampar di wilayah Alba Longa. Romulus dan Remus akhirnya terbangun dari ketidaksadarannya. Walaupun kala itu mereka harus kembali menerima nasib tragis saat mereka tertangkap oleh orang-orang Alba untuk dijadikan budak. Saat itu semua budak yang tertangkap dibawa untuk mengikuti ritual mengerikan, di mana para budak harus bertarung secara berpasangan sampai salah satu dari mereka kehilangan nyawa. Singkat cerita, pada malam itu, kini Romulus sebagai salah satu kandidat petarung yang telah terpilih, yang membuat Remus sebagai adiknya, akhirnya menawarkan dirinya sendiri sebagai lawan dari Romulus. Awalnya keputusan Remus itu sempat menimbulkan sebuah pertanyaan besar, tetapi ternyata Remus memiliki siasat untuk berpura-pura mati dan merebut senjata dari salah satu pasukan Alba demi bisa melarikan diri. Pada akhirnya rencana Remus berjalan dengan mulus dan menjadi pemicu pemberontakan semua budak. Sayangnya kelengahan Romulus harus dibayar dengan pahit karena dia menerima tusukan dari salah satu pasukan Alba. Walaupun begitu, luka yang dia terima tidak mengenai organ penting yang membuat dirinya masih bisa terselamatkan. Setelah mereka berhasil terbebas, maka salah satu pendeta Vesta pembawa api suci yang bernama Satney harus menjadi sandera mereka dan dibawa pergi oleh kelompok Remus agar terhindar dari kejaran orang-orang Alba. Saat dalam pelariannya, kelompok mereka terhalang oleh derasnya aliran sungai yang membuat Remus memutuskan untuk melewati sungai belantara itu yang banyak menyimpan mitos dan kutukan. Maka dengan terpaksa kelompok itu mau tak mau harus memasuki hutan tersebut.
Beberapa waktu berselang, akhirnya mereka telah memasuki hutan kutukan itu. Namun di saat yang sama, kondisi Romulus yang sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Dari situasi itu, maka terjadilah perbedaan pendapat dari kelompok Remus, yang sebagian meminta Romulus agar dibiarkan begitu saja. Tetapi salah satu anggotanya tidak setuju dengan pendapat itu. Pasalnya Remus dan Romulus telah berjasa besar bagi mereka semua, yang telah membuat mereka terbebas dari perbudakan. Saat menjelang malam, mereka menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak karena situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Terlebih saat ini mereka sedang berada di hutan kutukan. Namun seseorang dari rombongan itu tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Pada pagi harinya, mereka menemukan orang itu yang sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Yesus. Beberapa hari berselang setelah peristiwa itu, Remus dihadapkan pada situasi yang sangat membingungkan. Di saat dia mendapati Romulus kakaknya akan dihabisi oleh salah satu anggota dari kelompoknya. Lantas dengan sigap, Remus segera menolong saudaranya itu dan mengancam akan menghabisi orang tersebut. Dari kejadian itu pula, seketika Remus teringat akan pesan dari ibunya agar selalu menjaga kakaknya. Maka dia pun langsung menyerang orang tersebut hingga berhasil melumpuhkannya. Berwaktu-waktu telah berlalu. Lantas saat ini Remus mengklaim bahwa dirinya sebagai ketua dari kelompok itu dan melanjutkan kembali perjalanan mereka. Saat itu Romulus terlihat sangat lapar dan meminta makanan kepada adiknya Remus. Merasa iba kepada kakaknya, Remus pun memberanikan diri untuk berburu seorang diri di hutan kutukan itu dan meminta Satnai untuk menjaga kakaknya selagi dia berburu. Pada pagi harinya, orang-orang di sana sangat terkejut setelah melihat Remus masih dalam kondisi selamat. Bukan hanya itu, di sini dia juga berhasil membawa hewan buruan. Maka dengan izin dari Remus, semua anggotanya diberi makan dari hasil buruannya itu, sedangkan kakaknya diberikan jantung rusa untuk menghilangkan rasa laparnya. Kemudian setelah itu, tanpa diduga Satnai mulai bersedia memberikan pertolongan kepada Remulus untuk menyembuhkan luka-lukanya supaya tak menjadi infeksi yang lebih parah lagi. Dan pada keesokan harinya, lagi-lagi Remus mengklaim bahwa dirinya adalah seorang raja. Setelah untuk kesekian kalinya, dia mengungkit jasanya yang sudah diberikan kepada kelompoknya itu. Lalu dengan sekejap, Remus memperlihatkan sifat kepemimpinannya untuk menyerang penduduk lain yang tinggal di kawasan itu. Hingga satu persatu dari kelompok Remus dapat berhasil melumpuhkan mereka semua. Maka atas peristiwa itu, secara otomatis Remus dapat menguasai desa tersebut dan mengangkat dirinya sebagai ketua dari desa itu. Sementara Satnai, yang dari tadi memperhatikan Remus, langsung menghampirinya di tepian sungai. Di sana dia sangat heran melihat Remus yang seakan-akan seperti dewa.
Singkat cerita, pada malam harinya, para warga desa mengadakan upacara pelepasan roh. Bahkan di saat yang sama, Satnai memberikan sebuah ramalan masa depan bagi nasib Remus di sana. Satnai meramalkan bahwa salah satu dari kedua saudara ini akan menjadi pemimpin kerajaan besar yang bahkan belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Walaupun untuk mewujudkan hal itu tentunya ada konsekuensi yang harus dibayar mahal, yaitu dengan bayaran kematian dari salah satu kedua saudara kembar itu. Uti, che la si è fatto un vento milico e scrive altera in tenebra eterna. Omino, imperium meius super beneficium eset. Kala itu Remus berusaha mengartikan maksud ucapan dari Satnai. Saat itu dia mengira bahwa Satnai mengharuskan Remus untuk membunuh saudaranya. Lalu dengan tegas Remus langsung menolaknya. Bahkan dia masih meyakini bahwa atas jasa kakaknya lah yang mampu membawa para budak hingga berada dalam kondisi keselamatan saat ini. Terlebih di sini Remus tetap bersikukuh untuk tetap melindungi kakaknya. Pasalnya dia masih teringat akan amanat yang diberikan oleh ibunya. Hingga dari sana Remus mulai terpancing emosi kepada ramalan Satnai, karena dia menduga bahwa Satnai seakan-akan ingin memisahkan dia dari kakaknya. Maka dari itu Remus langsung mengikat Satnai dan membiarkannya menjadi santapan hewan buas di sana. Setelah dia kembali ke desanya, tiba-tiba dia sangat terkejut setelah Romulus tiba-tiba sembuh dari luka-lukanya. Namun tak dapat dipungkiri, Remus yang mulai haus dengan kekuatan dan kekuasaan, tiba-tiba dia menentang para dewa. Bahkan seketika dia memutuskan untuk membakar desa itu, yang memicu perpecahan antara warga desa dengan para budak, hingga menjadikan pemimpin desa itu menjadi korban. Walaupun sebetulnya alasan tersembunyi dari aksinya itu demi keselamatan sang kakak. Aquí vedo tuo antico. Dari kejadian itu, Remus pun sangat menyesal karena dia telah menelantarkan Satnai di tengah hutan. Maka dengan segera dia pun menghampirinya untuk dibebaskan. Namun sayangnya kondisi Satnai saat itu telah sekarat akibat banyaknya luka yang dia terima dari serangan hewan-hewan buas. Dan sebelum dia tewas, Satnai kembali mengingatkan kepada Remus bahwa jika dia belum bisa membunuh kakaknya, maka ada kemungkinan bahwa dialah yang akan dibunuh oleh Romulus. Atas hal itu Remus memilih pergi ke wilayah Tiber bersama dengan kelompoknya dengan meninggalkan kakaknya demi menjauh serta menghindari ramalan itu. Di sisi lain Romulus yang sudah ditinggalkan oleh adiknya itu, dia pun diangkat menjadi kepala suku oleh penduduk desa. Dan dia juga telah berhasil menyalakan api suci yang sebelumnya telah dipadamkan oleh adiknya itu. Saat itu Romulus menunjuk seorang wanita untuk menjaga api itu agar tetap menyala. Hingga dengan demikian, dia pun berhasil mendirikan Vestal atau pendeta perawan api suci. Saat hendak menyusul adiknya ke wilayah Tiber, tiba-tiba Romulus melihat pasukan kavaleri dan orang-orang dari Alba yang selama ini memang terus berusaha mengejar mereka. Maka dengan inisiatifnya, Romulus meminta kepada para penduduknya untuk membantu kelompok adiknya dari orang-orang Alba agar mereka terbebas dari ancaman kematian. Sementara itu di tempat lain, kelompok Remus kini telah berada di tepian sungai Tiber. Namun tanpa disangka, kelompoknya mendapatkan serangan mendadak dari pasukan Alba, hingga pasukan Remus dapat ditumbangkan satu persatu oleh pasukan Alba. Kondisi Remus saat ini tengah terpojok. Pasalnya kelompoknya kini tinggal menyisakan beberapa orang saja. Akan tetapi Romulus datang dengan tepat waktu dan secara cepat dapat membantu adiknya itu. Saat itu Romulus membawa pasukan dari warga desa hingga wilayah itu berubah menjadi medan pertempuran yang sangat mencekam.
Dari kerasnya perjuangan yang mereka lakukan, maka Remus dan Romulus akhirnya dapat memenangkan pertempuran melawan pasukan Alba. Tetapi situasi kembali memanas antara saudara kembar itu. Di saat tiba-tiba Remus menyuruh kakaknya untuk meninggalkan tradisi menyembah para dewa dan menganggap bahwa penduduk desa yang dibawa oleh kakaknya itu sebagai orang rendahan yang masih berada di bawah perintahnya. Mendengar ucapan dari adiknya itu, Romulus menolaknya dengan keras. Terlebih warga desa yang dibawa oleh dirinya itu ternyata telah berhasil menggagalkan rencana pembunuhan oleh salah satu pengikut Remus yang berencana melakukan pemberontakan kepada Remus. Hingga setelah mereka berdua menyadari tentang semua ramalan yang diberikan sebelumnya oleh Satnai, maka di sini Remus mengajak Romulus untuk berduel sampai mati sebagai ajang pembuktian siapakah yang layak menjadi seorang raja. Seketika itu kedua bersaudara itu pun melayangkan pedang-pedangnya agar bisa saling membunuh satu sama lain. Dan di awal pertarungan itu Romulus sangat terpojok oleh adiknya hingga dia pun jatuh tersungkur. Namun saat dia melihat Remus sedang dalam keadaan lengah, seketika itu Romulus menancapkan pedangnya ke tubuh adiknya itu, yang membuat Remus jatuh tersungkur. Dalam keadaan sekarat, Remus membujuk saudaranya itu untuk segera membunuhnya agar ramalan itu bisa terpenuhi. Maka sebelum Remus tewas, dia pun meminta kakaknya untuk membangun sebuah kota besar di seberang sungai Tiber. Dan tanpa membuang waktu, mereka akhirnya menyeberangi sungai Tiber itu untuk menuju ke tempat di mana Romulus akan mendirikan sebuah kota. Setelah itu Romulus mengadakan upacara pemakaman kepada adiknya dengan cara dibakar. Hingga secara simbolik, Romulus memberikan nama tempat itu dengan nama Roma yang dibangun dari darah Remus. Oh ya, di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa pada tahun 753 sebelum Masehi, kota Roma akhirnya bisa didirikan. Dan saat itu, Romulus mengumpulkan para pengkhianat, orang miskin serta para pembunuh yang terbuang untuk ditampung di kotanya, supaya bisa diberikan kehidupan yang layak. Lantas pada akhirnya, setelah 37 tahun memerintah untuk membangun kota Roma dari tahun 753 sampai 716 sebelum Masehi, sayangnya Romulus dinyatakan hilang bak di telan bumi. Terlebih kota Roma yang didirikan oleh Romulus dari darah Remus bisa menjadi kota besar yang menguasai daratan Eropa, Asia serta Afrika, hingga puncak kejayaan masa kerajaan Romawi pada akhirnya jatuh di tangan Kaisar Trajan. Lantas dengan ini pula film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Sebelum gue tutup, gue ingin kalian tekan like, share, dan komen video ini agar gue semakin semangat untuk membahas alur cerita film yang sangat seru untuk kita simak. Oke lah, Pojok Kartel di sini izin pamit, see you in the next film.